Jadi bagi teman-teman yang nanti, tertarik gitu ya, eee, pada saat nanti, teman-teman sudah belajar install gitu ya NAIM-nya, kemudian nanti, eee, mau ikut belajar lagi ya lebih dalam gitu ya. Nah ini kebetulan nanti, di Data Academy ya, ada, kelas Data Analytic with NAIM, yang mana itu nanti, topik bahasannya juga nggak jauh-jauh dari sini gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan insight dari data, ya, get data insight with NAM, proses-proses yang ada di data analitik, ya apa, dan nanti kita akan hands on lagi lebih dalam gitu ya, bagaimana kita bisa mempraktikannya menggunakan data-data yang cukup menarik gitu ya, dari berbagai, use case ya, berbagai kegunaan ya. Nah mungkin saya coba spill sedikit terkait, apa sih yang nanti bisa teman-teman pelajari gitu ya, di kelas Data Academy berikutnya. Ditunggu sebentar. Ya, jadi nanti ya teman-teman, ini adalah, agenda kelas yang nantinya bisa teman-teman ikuti gitu ya, kalau teman-teman, tertarik gitu ya, mau mempelajari data analitik lebih dalam, yang mana di sini nanti juga kita akan, praktik menggunakan Nime Analytic Platform untuk melakukan, banyak hal terkait proses-proses yang ada di dalam data analitik, gitu ya teman-teman. Mulai dari, tadi ya teman-teman udah singgung sedikit terkait data analisis dan data analitik, lalu nanti terminologi di dalam aplikasi KNIME itu sendiri pun juga cukup banyak ya, nanti kita bisa bahas juga gitu ya, seperti apa sih proses cara kerjanya di setiap, project yang kita buat gitu ya, project data analytic yang kita buat itu, kita kita perlu pahami juga gitu ya, bagaimana cara kerjanya. Baru kemudian nanti kita, belajar mengenai data preparation ataupun data transformation ya, yang mana ini kita akan belajar not-not, yang umum ya, yang basic juga digunakan pada saat kita melakukan data transformation ya. Data transformation ini nantinya pun bakalan sering digunakan teman-teman, kalau kita ketemu apalagi data yang sifatnya real case gitu, real world gitu ya. Itu, eee, kita akan bahas berbagai node yang digunakan, sama nanti, kalau kita mau, ngomongin soal data preprocessing gitu ya. Nah, data preprocessing ini bagaimana kita bisa mentransformasikan data supaya data tersebut bisa cocok dengan model machine learning yang kita gunakan. Tuh, nah itu juga prosesnya lumayan panjang dan kompleks gitu. Tapi nanti kalau kita sudah pahami nodes-nodes untuk data transformation ya, itu saya rasa ya, saya cukup yakin kita bisa melakukannya. Jadi di sini kalau di data transformation itu ya, ini bisa, di sini ada nama-nama node-nya ya, cell replacer, type conversion, table manipulator, bagaimana kita menghandling missing values. Jadi ya ini kita akan bahas banyak hal terkait data transformation. Nah lalu nanti di dalam data exploration gitu ya, meskipun ini terlihatnya lebih sedikit dari yang lain, tapi ini step-stepnya juga lumayan panjang karena ya
ini juga banyak memakai node-node yang ada di data transformation, ya, tapi nanti kita akan, bahas lagi lebih dalam node-node yang khusus untuk data exploration, ya, mulai dari basic visualization sampai advanced visualization terkait, bagaimana kita juga memunculkan statistik, ya, statistik dari data, itu, ya ini arahnya nanti ke deskriptif dan diagnostik analitik gitu ya, teman-teman. Nah, nanti ke prediktif analitik pun juga kita akan bahas gitu ya, di segmen data analitik, ya sebelum kita gunakan bantuan model machine learning algorithm gitu ya, kita perlu pahami juga gitu ya, terkait behavior ya dari datanya. Deskripsikan dari datanya menggunakan exploration data analysis ya, memunculkan analisa diagnostiknya, lalu nanti ya kita pre-processing lagi datasetnya, yang mana dataset tersebut ya kita bisa siapkan untuk training dataset dan juga testing datasetnya gitu ya, bahkan untuk validasi. Nah, nanti ya setelah itu ya kita coba aplikasikan algoritma machine learning-nya dan tentu saja kita pelajari lagi evaluasi model ya yang dihasilkan terhadap, dataset dan juga use case apakah sudah berhasil menjawab, use case problem yang di awal sudah diminta gitu ya. Nah, itu kita bisa evaluasi nantinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya, agenda kelas yang nantinya kalau teman-teman ikuti gitu ya, versi lebih lengkapnya gitu ya, terkait bagaimana kita bisa melakukan data analitik menggunakan NIM Analytics. Oke, jadi, kurang lebih ini yang bisa saya share ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi yang sudah teman-teman berikan, sudah meluangkan waktunya di sore hari ini gitu ya. Sore hari di bulan puasa ya, menjelang berbuka puasa. Semangatnya luar biasa, ya, apresiasi banget ya, saya mewakili Data Academy. Eee, dari saya mungkin saya cukupkan sampai di sini dan setelah ini mungkin ada sesi Q&A atau ada yang mau ditambahkan lagi oleh Kak Mai? Silahkan. Halo Kak Mai. Halo Kak Jem, sebentar. Halo teman-teman semua. Mungkin sebelum mulai Q&A, aku mau informasikan mengenai training dulu ya, Kak Oh Jenny. iya silakan, kira-kira nih ada informasi apa nih Kak Mai? Oke, oh iya, teman-teman semua, jangan lupa ya, buat yang udah ikutan kelas sore hari ini, jangan lupa untuk isi absensi. Untuk link absensinya nanti akan aku kirim di chat Zoom. Nah, tadi kan teman-teman, belajar mengenai data analytics with NIME ya. Aku juga mau informasi nih buat teman-teman semua yang ikutan kelas Navigatasik hari ini, kalau kelas NIME itu masih berlanjut nih, teman-teman. Nah, kapan sih? Nah, kalian bisa ikutan nih kalau mau belajar lebih mendalam lagi seputar, data analytics with NIME, kalian bisa ikutan kelas Data Academy mendatang, yaitu Get Prepared in Data Analytics with NIME, itu ada di tanggal 6 sampai 8, sampai 10 Mei, jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, khusus buat teman-teman yang mau khusus buat teman-teman yang join di kelas ngabuburit sore hari ini, ada special price nih, harga spesial buat teman-teman semua, diskon 50%, harganya yang tadinya 750.000 menjadi 375.000. Buat teman-teman yang tertarik atau sobat data yang tertarik mengikuti kelas, data data analytics 9 lebih lanjut, bisa banget langsung daftar. Gimana sih Kak cara daftarnya? Bisa langsung menghubungi kontak yang tertera di layar kamu. Nah, kalau teman-teman mau dicatat dulu nih nomor teleponnya, nanti bisa langsung daftar aja ke nomor tersebut. Nah,
Apa aja sih yang dipelajarin? Pastinya lebih mendalam dari materi hari ini yang disampaikan oleh Kak Jenny. Oke, itu aja, informasinya. Untuk selanjutnya aku akan, share, link feedback dan link absensi dan feedback untuk kelas hari ini. Oke, kalau gitu aku kembalikan lagi ke Kak Jenny, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, boleh langsung saja open mic atau tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Ini Kak Mai, wah apa tuh tadi informasinya? Oh jadi Ini Kak ada Jenny. dibuka kelas nih ya Kak Mai ya? Iya, betul. Oh, Data Analytics with KNIME. Iya, betul Kak J. Jadi kelasnya ini nanti kalau teman-teman ikutan, ini kebetulan lagi diskon ya, 50%. Iya, betul Kak Oh J. iya, Jadi buat harga untuk kelas ini tuh harga kelas Data Analytics with MIME ini 750.000, tapi khusus untuk sobat data yang hadir atau ikutan sharing, ikutan kelas ngabuburit asik sore hari ini bisa banget mhm. dapetin Jadi spesial, khusus yang ikut harga hari ini ya? khusus ya, khusus banget untuk teman-teman yang ikut hari ini. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikutan kelas Data Analytics with Naim, bisa langsung daftar di kontak yang tertera di layar, seperti Yang itu, mana Kak tuh Jen. kontaknya Kak Mai? Ya boleh dilihat di kontak register now. Nah, di situ Oh, teman-teman bisa langsung hubungin aja, "Kak, aku mau ikutan kelas Data Analytics with Naim," seperti itu. Kalau boleh minta mau awal tolong sesuatu di boleh itu dong. nggak, dicopas gitu nomor WhatsApp-nya di itu, di Oke meeting oke, chat. boleh boleh. Barangkali teman-teman agak ini nih, sulit ya kan? Oke, boleh Kak Iya Ji, nanti aku kopas untuk iya, informasi kontaknya ya di kolom chat. Jadi mhm. buat yang mau ikutan, langsung Soalnya aja. worth it banget nih ya. Oh banget dong. Oke, aku Iya, kembalikan betul lagi ke betul. Kak J. Oke oke oke, terima kasih Kak Mai. Apa Itu itu? oh iya tadi tanggal berapa itu Kak Mai? Tanggal 6 sampai 10 Mei. 6 sampai 10 Mei. Oh Ya, berarti kelasnya itu, berurutan ya? iya Itu dari hari betul. apa sampai hari apa tuh Kak Mai? Tanggal 6 sampai tanggal 6 itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kelasnya itu setiap hari Senin sama Jumat, cuman hanya 2 jaman deh kalau nggak salah. Oke, Perhari 2 jam ya? iya betul. Oh, jadi nggak terlalu memakan banyak waktu teman-teman sekalian gitu ya, setiap harinya cukup sisakan waktu 2 jam ya untuk kita berdiskusi dan sharing, terkait gimana sih kita melakukan data analitik menggunakan Knight. Ada lagi Kak Mai yang mau ditambahin? Untuk sementara itu aja Kak Ji, selanjutnya boleh Kak Ji ini kalau mau buka open Q&A dengan sobat data yang sudah hadir dan ikutan ngabuburit asik, sore hari ini. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Kak Mai informasinya. Ya, jadi ini teman-teman, silakan bagi yang mau berdiskusi, ini saya buka tanya jawab, ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, ya sambil nunggu buka puasa. Di sini ada Kak Ikro nih ya, panggilannya Kak Ikro ya, atau Kak Wahyu ya. Mungkin boleh ya saya buka manggil Kak Wahyu. Eee, BRB mau war takjil, waduh. Joinnya pakai HP aja Kak Ali, pakai HP terus ini, sambil ini dengerin, anggap aja lagi dengerin podcast gitu ya. Semangat semangat ya, yang menjalankan puasa. Oke, ini balik ke pertanyaan ya, Kak Ikro, Wahyu, boleh dong dikasih demo? Ya, demo ya. Oke, ini saya spill dikit ya terkait, seperti apa sih, prosesnya sampai juga ke output-nya gitu ya. Barangkali, teman-teman yang lain juga ikut tertarik gitu ya. Nah, di sini semoga ya bisa menambah, antusiasnya teman-teman juga nih ya. Jadi ini saya coba share screen. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu, workflow sebutannya gitu ya, teman-teman. Jadi
satu lembar kerja ini disebut sebagai workflow atau alur kerja, ya sesuai namanya. Jadi ada alurnya gitu teman-teman. Selalu dia dari kiri ke kanan, ya alur datanya. Setiap datanya itu, eee, bisa dilihat previewnya gitu ya, di setiap node-nya. Jadi node itu ya bisa dibilang ini gitu ya, node itu, salah satu kotak-kotak ini gitu ya disebut node-nya. Setiap node-nya itu adalah sebuah single proses gitu ya. Setiap single prosesnya itu bisa kita tarik gitu ya dari library node yang ada di sebelah kiri gitu. Dan ini kebetulan saya menggunakan NAME yang versi 5.1, jadi sudah menggunakan tampilan yang lebih modern. Nah, kalau tampilan yang lama itu memang, terlihat cukup lengkap, namun terlihat juga cukup, terlalu riweuh gitu, terlalu rame gitu. Kalau ini, bentuknya minimalis gitu ya, tampilan yang baru tuh lebih minimalis dan lebih clean juga gitu ya. Dan, setiap output-nya yang tadi sempat saya singgung itu bisa kita lihat di jendela bawah ya, workflow kita gitu ya. Contoh ya, ini data yang saya koneksikan ada 2 gitu ya, data Excel, ini setiap tabel yang dari Excel itu langsung dibaca, nanti setiap preview datanya bisa ketahuan di bawah gitu ya, kolomnya apa, value-nya apa gitu ya, jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, itu bisa kelihatan. Nah, ini contohnya saya lakukan data transformasi aja gitu ya, ini saya coba join datanya, kemudian apa namanya, di filter kolomnya gitu ya, dipilih beberapa kolom yang akan masuk ke model, kemudian coba saya siapkan dataset trainingnya dan dataset testingnya cukup saya drag and drop satu node partitioning namanya gitu ya. Nah, itu udah langsung eee, dibagi 2 gitu ya, di-split ya istilahnya. Kalau di apa, Python, ya saya juga sering pakai Python, itu pun juga sebenarnya sama ya, bisa pakai apa, fungsi train test split, udah langsung kebagi 2 gitu ya. Nah, tapi kalau ini codeless gitu. Udah langsung, ada node-nya gitu ya, yang spesifik khusus untuk proses tertentu gitu. Dan kemudian nanti cara manggil modelnya karena ini saya pakai model regresi ya, model regresi sederhana, jadi ya saya panggilnya itu linear regression. Linear regression itu nanti ada, pertama-tama kita training modelnya, baru kemudian nanti output-nya model itu kita sandingkan dengan, data testing-nya gitu ya. Nanti ada node-nya sendiri-sendiri untuk si model itu belajar dan si model itu menebak hasil prediksinya gitu. Ini sesimpel 2 node ini aja teman-teman ya, learner dan predictor. Setelah itu nanti kita bisa evaluasi skornya gitu ya. Skornya itu nanti juga ada node-nya sendiri. Nah, ini salah satu metrik-metriknya bisa kita cek, itu mulai dari R pangkat 2 ya, MAE, MSE, apa, RMSE ya, itu bisa kita cek. Gitu ya teman-teman. Ini salah satu case. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Kak Wahyu tadi ya. Nah, ini pun juga ada banyak ya yang sudah sempat saya buat juga ya, dan ini ada beberapa contoh juga. Ini praktiknya kalau sudah ke apa, industri ya teman-teman. Ini setiap prosesnya nanti dikelompokin lagi gitu. Kalau buat annotation Kak siapa tadi? Kak Ali. Kak Ali itu masih bisa Kak, harusnya masih bisa kalau di modern design. Nah, ini saya ada. Ini kalau saya klik kanan, saya bisa buat ini, workflow annotation. Ya, ini tetap bisa saya ketik. Oke, Kak Wahyu lagi nih, wah luar biasa. Basic skill ya. Untuk mengoperasikan NAME, sebenarnya basic skill-nya itu dari yang sebelumnya.
Kalau teman-teman mau koneksikan data nih ke database, itu menyesuaikan sih. Kalau mau koneksikan data ke database, terus spesifik ngomongin query, kita mau ambil datanya pakai query, ya otomatis kita harus belajar juga bahasa query SQL-nya gitu ya. Bahasa SQL-nya kita perlu paham ya, minimal paham gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perlu ini, kita perlu nih ternyata di Knaim nggak ada prosesnya, prosesnya hanya ada di Python gitu ya. Misalkan library yang hanya spesifik ada di Python saja gitu ya. Keluarnya begitu. Nah, otomatis ya skillnya pun dia kita harus kuasai bahasa pemrograman Python untuk apa? Untuk kita bisa masukkan ke dalam workflow di Knaim ini. Gitu ya. Jadi ya, tapi kalau masih apa namanya? Masih belum paham sama sekali sama dengan Knaim gitu ya, teman-teman. Eh, Jadi coba-coba dari node-node yang sederhana dulu gitu ya. Nah, enaknya kalau di modern view itu ya teman-teman itu kita bisa nih bisa lihat di repositorinya. Ini sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, node yang ada di Knaim ini ya teman-teman itu sampai saat ini tuh kalau tidak salah ada 4.000 lebih gitu ya. Ada 4.000 lebih node yang bisa dipakai ya. Dan setiap warna ini juga punya arti ya teman-teman. Setiap warna itu mewakili proses dari sebuah proses yang cukup besar gitu. Ada lagi pertanyaannya? Mac nggak bisa. Kalau Mac itu harusnya bisa sih. Oh, Mac nggak bisa menunjukkan anotasi ya maksudnya ya. Saya juga kurang paham tuh. Soalnya saya pakai Windows. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi nanti bagi yang penasaran gitu ya, mau coba modeling data, mau coba data preprocessing, mau nyoba data visualisasi, ya, itu semuanya bisa kita lakukan di Knight. Ya, nanti di kelas kita nanti ya, di bulan Mei nanti itu, ya, yang sudah diinfokan oleh Kak Mai. Nah, itu kita akan melakukan banyak hal gitu ya, mulai dari persiapan datanya, data preparation, lalu kita coba visualisasikan datanya, dan sebelum visualisasi tentunya juga kita lakukan modeling data gitu ya, data modeling menggunakan algoritma machine learning yang bisa kita langsung akses dari nodes-nodes KNIME yang ada di repository KNIME ini. Oh, nah, kemudian juga kita belajar apa evaluasi modelnya gimana gitu ya. Nah, nanti ya terakhir kita coba buat report, buat dashboard untuk menunjukkan hasil dari analisa data kita. Ya, tadi Kak Mai, boleh ditunjukin lagi nggak bannernya? Halo, masih ada Kak Mai? Ya, oke, halo, masih ada aku, Kak J. Ini sama Kak. Iya. Bagi teman-teman yang masih ada Q&A, boleh silakan. Masih ada pertanyaan? Oke, ini ya. Apakah terlihat? Iya, kelihatan Kak Mai. Oke. Makasih. Iya, teman-teman ada lagi yang ingin ditanyain? Atau ada yang japri langsung ke Kak Mai nih mungkin nanyanya. Ada nggak Kak Mai? Oke, sebentar. Dicek dulu ya.
Oke. Nggak ada sih, Kak, so far aman. Aman ya? Iya, mungkin Mhm. aku mau ingetin aja, teman-teman jangan lupa untuk isi absensi dan feedback ya. Kalau belum sempat ngisi sekarang, boleh di-copy dulu link-nya, nanti kalian isi. Oke, dan untuk pendaftaran kelas, Get Prepared in Data Analytics with Nime bisa langsung, hubungi kontak yang sudah saya berikan aku berikan di kolom chat ya. Oke, ada yang bertanya nih, Kak. Jika data source-nya berupa database seperti .SQL atau .SQL bisa dibaca juga dengan KNIME? Oh iya, pertanyaan menarik nih. Terima kasih Kak Alfa, Kak Johan ya. Database-nya SQL DAM gitu ya, atau BAK. Itu harusnya bisa Kak. Ya, jadi itu kan bentuknya udah dalam bentuk file. Nah, nanti file SQL-nya itu ada yang namanya file reader gitu ya. Itu kan bentuknya udah dalam bentuk file, harusnya bisa dibaca sih Kak Johan. Jadi nanti note-nya itu kalau nggak salah pakai file reader ya. Dia ngebaca file-file apa namanya, file teks gitu ya, file teks seperti CSV ya. Nah, file SQL itu kan sama file teks, namun kan bentuknya ini ya, query gitu. Nah, itu nanti bisa dihubungin bisa pakai ini DB table apa gitu ya, DB table creator gitu. Nah, itu kan bentuk file SQL kan isinya ini kan query ya, get table, lalu di bawahnya masukkan datanya. Nah, itu kita sebenarnya bisa di Node Knaim itu juga ada DB table creator gitu. Tapi juga dihubungkannya pakai file reader. Itu kurang lebih. Johan, menarik juga tuh. Ada lagi, teman-teman? Oh iya, ada lagi nih Kak dari Kak Johan ya. Hasilnya bisa dihubungkan dengan data ya dari tools ini ya, Tableau atau Power BI. Itu hasilnya berupa data terstruktur juga ya, yang mana bisa menyesuaikan dengan format yang bisa dibaca oleh masing-masing tools. Seperti Tableau. Ya, Tableau itu bisa membaca yang formatnya khusus .hyper ya, misalkan. Di Knime juga ada integrasinya tuh ya. Jadi hasil reporting-nya, hasil modeling datanya, itu misalkan mau dihubungkan ke Tableau, kita bisa simpan dalam bentuk hyper. Atau kalau mau mudahnya ya kita simpan dalam bentuk CSV. Tapi itu untuk datanya ya. Namun kalau kita mau simpan ininya nih, modelnya gitu ya. Modelnya ternyata mau kita deploy nih, deploy-nya tapi bukan di Knime, deploy-nya mau di Python misalkan. Nah, itu bisa kita simpan dalam format ini, YAML ya. YAML itu format yang cukup umum untuk menyimpan model dari machine learning yang sudah di-train, ya, yang sudah di-training. Nah, itu bisa diintegrasikan ke tools lain. Ya, jadi ada banyak opsinya Kak Johan. Sama-sama Kak Johan. Ya, masih ada waktu nih teman-teman. Atau masih ada atau sekarang lagi coba download-download nih ya, download-download Knime-nya ya. Coba di-explore-explore lagi, dicobain deh connect ke data masing-masing gitu ya. Bisa nggak kebaca datanya. Atau bahkan yang ada yang war takjil nih. Udah jauh, hampir jam 5 nih kalau di Jakarta ya. Oke, gimana Kak Mai? Ada tambahan lagi dari Kak Mai?
Enggak Kak Jenny, mungkin bisa Nomornya berapa tuh tadi Kamai? udah Nomor di-share WhatsApp-nya? di kolom chat. Oke. Oh, ini, kesundul sama pertanyaan teman-teman ya. Ya, sebentar. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman semua, masih ada yang mau ditanyakan ke Kak Jenny? Kal kalau masih ada, masih ditunggu nih, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Atau sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, boleh diisi dulu ya form absensi dan juga feedback untuk kelas ngabuburit hari ini. Baik. Diriku perlu absen juga nggak, Kak Mai? Kita absennya kayaknya lagi beda deh. Oke, Oke, lebih beda ya. Oke, baik teman-teman, dari saya mungkin itu ya, cukup. Semoga bisa menambah cukup wawasan atau menambah, ilmu baru buat teman-teman. Saya pun juga terima kasih ya, teman-teman juga sudah ikut berdiskusi ya, secara tidak langsung juga, menambah wawasan juga saya juga gitu ya, teman-teman. Jadi, semoga kita bisa bertemu ya di kelas NEM nanti ya, nanti, eee, kita akan hands on bareng-bareng gitu ya terkait analitik with KNEM lebih dalam lagi. Oke baik, sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah nyebut nama, atau salah intonasi nada yang kurang baik. Dan bagi teman-teman yang mungkin, menemukan fakta yang agak berbeda gitu ya dari apa yang saya sampaikan, juga saya mohon maaf. Baik dari saya sekali lagi terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya dari Data Academy juga ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, saya Jenny Sudirman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa. oke baik, selamat sore. Terima kasih juga untuk Kak Jenny yang sudah share Sama-sama. ilmunya seputar data analytics Suite 9. Ini tools yang memang banyak juga nih digunain sama para praktisi data. Tentunya nih teman-teman, dengan share ilmu ini, walaupun kita sharing santai, ini penting banget sih buat teman-teman semua, terutama yang bekerja langsung dengan tools yang tadi Kak Jenny sudah jelasin ke kalian. Oke, karena materinya udah selesai di-share oleh Kak Jenny, sebelum kita tutup untuk kelas ngabuburit sore hari ini, aku mau informasiin juga nih kelas ngabuburit masih ada satu lagi loh teman-teman. Nah, apa sih kelasnya? Aku, izin share screen lagi supaya bisa infoin ke teman-teman. Selain kelas ngabuburit hari Data Analytics with MIME, kita nanti juga ada kelas ngabuburit asik, Unlocking Data Analysis with Microsoft Excel. Kapan sih? Waktunya sorry banget waktunya bukan di tanggal 27 Maret, tapi di tanggal 2 April, minggu depan. Jadi buat teman-teman semua nih, yang mau ikutan lagi isi waktu ngabuburitnya dengan, eee ikutan ngabuburit asik sobat data, bisa banget langsung join di link yang sudah tertera di, gambar atau bisa scan barcode-nya kalau teman-teman sudah sudah daftar sebelumnya, bisa nanti tinggal, langsung join aja pas hari H. Ingat ya, tanggalnya bukan tanggal 27 Maret, tapi di tanggal 2 April 2024 minggu depan. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih buat semua nih sobat data yang sudah, join di ngabuburit asik sore hari ini, sudah mendengarkan, materi dari Kak Jenny dari awal sampai sekarang sampai selesai dan sudah, pokoknya aku terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, sampai
Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata atau masih ada kekurangan selama aku menjadi moderator. Kelas hari ini aku akhiri, sampai bertemu lagi di ngabuburit asik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore untuk Zoom-nya, aku izin untuk matikan ya. Sampai bertemu lagi Sobat Data.